Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masuk pada bab al-hajatul udawiyah, kebutuhan fisik, kebutuhan badan. Situ ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan fasawwa walladzi qaddara fahada. Al-insanu madatun. Manusia itu adalah materi. Wa fil insani taqatun hayawiyatun. Dan pada manusia itu terdapat potensi kehidupan. Tatamatsalu fil garaizi wal hajatil udawiyati wat tafkiri. Potensi kehidupan ini terrepresentasikan dalam garizah-garizah, naluri-naluri, hajatul udawiyah dan pemikiran dan berpikir, wa tafkir. Jadi manusia itu punya naluri, punya hajatul udawiyah, kebutuhan fisik, dan juga bisa berpikir. Baik manusia itu Islam ataupun non-muslim, pokoknya namanya manusia. Wa tazillu hadhil khasiyah, dan khasiat-khasiat ini akan senantiasa ada, maksudnya senantiasa pada manusia, fil insani gitu ya, madama ala qayyadal hayat, selama manusia itu masih terikat dengan kehidupan. Jadi selama manusia itu hidup, maka dia masih memiliki potensi kehidupan itu, taqatul hayawiyah. Wa tazulu bimautihi, dan berhenti, terputus ya dengan kematiannya. Jadi kalau udah mati ya nggak bisa mikir, jelas nggak punya hajatul udawiyah, nggak punya naluri. Jadi kalau masih hidup itu ya pasti masih memiliki naluri, masih memiliki hajatul udawiyah, dan masih bisa berpikir. Tuhaddisuna anil garaidi, telah kami sebutkan tentang garizah ini, garaidi, salasata wa mazahiraha, ya, 3, dan juga tentang penampakannya. Apa itu naluri itu? Garizah apa aja? Garizah Baqa. Ayo, garizah apa aja? Iya, sama. Wa amal hajatul udawiyatu, adapun hajatul udawiyah, ya, fal hadisu anha, maka disebutkan tentang hajatul udawiyah ini bihajatin lil hadisi anil jasadi. Disebutkan maksudnya di sini adalah kebutuhan, ya, lil hadisi anil jasadi, dari yang disebutkan dengan jasad al-basyari, jasad kemanusiaannya atau jasad manusianya. Jadi yang disebutkan hajatul udawiyah ini adalah kebutuhan dari jasad manusia, itu maksudnya udawiyah. Ai anil madatil lati, yakni dari kebutuhan dari materi yang yatakawanu minha, ya, jismul insani, atau maksudnya di sini adalah
dengan kebutuhan materi yang membentuk tubuh manusia, atau yang di situ tubuh manusia terbentuk dengannya. Jadi kebutuhan pembentuk tubuh manusia. Bagaimana ini maksudnya? Jadi yang namanya hajatul udhawiyah itu adalah kebutuhan pembentuk dari tubuh manusia. Ya, jadi badan manusia. Ya, jasad manusia ini punya kebutuhan. Gimana penjelasannya? Ini sekaligus ini. Ya. Jelaskan di sini. Yatakawwanul jasadul basyari. Badan manusia itu terbentuk, ya, al-mahsusu, ya, yang jasad manusia itu terindra, itu terbentuk dengan di sini al-malmusu, ya. Jadi badan manusia itu, ini semuanya menjadi sifatnya. Badan manusia yang mahsus dan malmus, bisa diindra dan terbentuk itu dari apa? Min khalaya, dari sel-sel, dari sel. Tahu sel itu adalah bagian dari bagian terkecil dari tubuh manusia. Yang sel ini adalah muta'addidatul ashkali wal alwani wal wazaifi. Yang ini banyak sekali selnya, ini bentuk-bentuknya, warnanya dan juga fungsi-fungsinya. Ya. Wa yablughu adadaha, dan disebutkan atau jumlahnya tersebut itu aksarun min, lebih banyak, lebih dari apa nih? 200 itu mi'ataini alf, 200.000 milyun khalaya. Jadi 200.000 juta, miliar. Jadi sangat banyak sel itu. Wa kullu khalaya tatakawanu min ghasya'in, dan setiap khalaya ini, setiap sel ini terbentuk dari ghasya'in. Apa itu? Selaput, ya, au jidarin, atau dinding. Yadummu dakhalahu madatan, hilamiyatan. Betul ya. Yang dinding ini bagaimana? Melindungi. Yadummu dakhalaha madatan hilamiyatan. Ya. Satu bentuk materi seperti agar. Seperti agar-agar. Jadi ada dinding seperti khilamiyah, puding, agar-agar apa berbentuk seperti gitu. Yang di dalamnya itu yang melindungi seperti agar-agar. Jadi ada badan sel istilahnya. Yaitu yang disebut sitoplasma. Ya. Yang sitoplasma ini alladzi, ya, tatawassatahun nawati, yang di tengah sitoplasma ini ada gen an-nawat. Ada an-nawat ini ya, inti. Ada intinya. Jadi inti sitoplasma. Jadi dilindungi oleh apa di situ? Gishaan.
Ya. Ya. Yang gen ini juga, yang an-nawat ini, yang inti ini, al-mutakawwanatu min kromosomat. Kromosomat. Ya, kromosom. Jadi di dalam gen ini terdapat, ya terbentuk di situ dari kromosom. Sibriyat yang itu merupakan cetakan. Sibriyat itu cetakan pasangan. Ya. Ada daha yang jumlahnya itu berapa? Berapa? Sadis wa arbaun. Jadi 46 kromosom fakat. Jadi jumlah kromosom pada manusia itu jumlahnya 46. La tanqusu wa la tazidu, tidak bertambah juga tidak berkurang, illa fil hayawanil manawi lirrijal, kecuali pada, ya di sini tidak bertambah dan tidak berkurang kecuali pada yang berjenis berkelamin al-manawi, yang memiliki apa namanya? Di sini dikatakan lirrijal, Y manawi, ya, apa kromosom Y bagi laki-laki. Wal bawidati lil mar'ah, dan juga ada di situ telur pada perempuan. Kalau menawi ini disebut juga dengan spermanya laki-laki dan telurnya perempuan. Jadi kromosom itu jumlahnya itu berapa? Kromosomnya sitau arba'in. Berapa jumlah kromosom perempuan? Iya, berapa jadinya? Sita wa arba'in atau asadisu wa arba'un. Ya, 46. Sadisu wa arba'un ini adalah arba'u wa arba'un, 44, ya, ditambah zada wa jadi ditambah dengan 2 gen perempuan XX. Sedangkan yang laki-laki 44 ditambah 1 gen perempuan dan 1 gen laki-laki. Jadi ada genosom. Jadi ada yang disebut dengan, jadi gini. Jadi nulisnya itu gini. Kalau perempuan itu 44A plus XX. Laki-laki itu adalah 44A plus XY. Nanti yang dia terpecah itu 23. Masing-masing sel sperma itu akan membawa itu 23. Dengan 22 gen cetakannya ditambah 1 gen kelaminnya, apakah dia membawa X atau dia membawa Y. Itu dari laki-laki. Gimana ini? Perempuan berapa ya? 44 Nah. plus XX. Nih ya, gini nih. Mana spidolnya? Spidol mana? Di kelas sebelah. Ya, ambil. Ya. Jadi kalau laki-laki itu ada. Gak ada. Nah. Ambil lah. Ayo. Lah kok nggak ada di sini? Baru ada tuan tulisnya. Nah, lagi. Jadi 44A ditambah XX itu untuk perempuan.
Ya, itu kromosom. Ini kita harus tahu nanti diperjelas di sini. Ya, lanjutin dulu, ntar kita lanjut. Jadi jumlahnya itu lebih dari 200.000 miliar sel. Ya. Dan setiap sel itu memiliki selaput dinding yang melindungi apa? Ya, sitoplasma. Yang melindungi apa? Gen. Apa? Melindungi inti. Ya, di situ ada sitoplasmanya, itu yang disebut dengan sitoplasma. Ntar. Ya. Ada. Nah, ini di mana ini? Di sini. Nih, jadi pertama tuh gini, di setiap sel ini yang disebut tadi dinding itu, ya. Setiap dinding itu dia terdapat sitoplasma di sini. Ini bentuknya bermacam-macam. Dia ada sitoplasma di sini ada berbentuk agar-agar. Nah, di sini ada intinya, ada gennya dari setiap sel. Gen ini kalau diperpanjang itu seperti gini. Jadi seperti sel helix. Nah, ini dia berpasang-pasangan. Ini ada jenis-jenisnya berpasang-pasangan. Terus jumlah ini semua, ini jumlahnya berapa? 46. Ini ada di dalam sini nih. Ya, dan ini ada di sini. 46. Nanti ya 46 ini kalau perempuan ya, ini ditulisnya 44A plus XX. Nah, ini 44 ini nih ada kodenya nih. A, G, T. Ya, ini ada jenisnya nih, A, G, T dan sebagainya. Dia berpasangan terus semuanya. Sedangkan laki-laki itu 44A plus XY. Nah, dalam sel telur yang tadi dikatakan berkurang dan sel telur dan sel sperma, ini sel telur, ovum, di sini sperma, ya bagi laki-laki, di sini terdapat berapa? 22A plus X. Ya, di sini 22A plus Y, ya kan? Atau X, paham? Atau X, paham nggak? Tapi bukan yang itu punya perempuan ya? Iya. Ini kan dua nih. Y inilah yang menunjukkan. Jadi gini, ini kan sepasang nih. Iya. Dia itu berpasangan. Iya. Jumlah kromosom itu 46. Dalam sepasang ini dia ada gini nih. Ini 46, paham? Paham. Ini gininya nih. Ngerti ya? Oke. 46. Sebelah ini berapa? 22A plus X, sebelah sini 22A plus X kalau dia perempuan. Ya. Oh iya. Kalau ini laki-laki gini. Di dalam sel telur, ya. Ini sperma, ini ovum. Ini ya. Nah, jadi dalam seorang itu jumlahnya ini 46 kromosomnya, terdiri dari ini. Tapi diproduksi di dalam telur itu cuma 22A. Ini setiap selnya begini. Plus X. Di dalam sperma ini ada dua, ada yang plus X atau plus Y. Lihat. Iya. Atau ya 22A plus X. Jadi kalau anak laki-laki itu Y berasal dari bapaknya, ya. Anak perempuan juga berasal dari bapaknya.
Iya, Pak. Lah iya. Karena perempuan itu hanya menyediakan satu, 22A plus X. Ya. Iya. Sedangkan Y itu dibawa oleh laki-laki. Dan X yang berikutnya juga dibawa laki-laki. Jadi penentunya di situ. Nanti di dalam ovum, di dalam pembuahan ini bersatu. Kalau dia bisa jadi 44A, ya kan? XX atau 44A plus. Kalau ini laki-laki, ini perempuan. Itu jenis kelamin. Siapa yang menentukan bahwa yang masuk ke dalam sel telur itu adalah yang X atau Y? Allah. Dengan kondisi-kondisi kausalitas yang melingkupinya. Paham? Jadi semua semua sel manusia itu memiliki 46 kromosom kecuali pada sel sperma laki-laki atau sel telur perempuan. Ngerti maksud kata-kata itu? Kalau sel sperma juga punya 44 jadi banyak. Gitu. Kadang ada kelainan juga. Dari laki-laki ternyata dia nempel. Harusnya 22A plus X, dia nempel 22A plus XY. Jadi pas ngumpul dengan yang perempuan 44A plus XXY lebih 1. Ini jadi orang ini memiliki sindrom. Ya, misalnya ada orang yang cacat, misalnya seperti Down syndrome. Orang yang mukanya itu mirip-mirip semuanya kayak anak-anak kecil. Itu kelebihan X 1 buah. Maksudnya Gimana caranya? dia wajahnya mirip sama semua anak kecil. Ya, Down syndrome. Aduh, kayak siapa ya? Kalau di sini waktu itu ada tetangga anaknya. Ya ini bukan aib, ini kodok dari Allah ya. Itu kayak anaknya Bang, dulu di situ ada Bang Hengki. Pokoknya mukanya sama. Sama kayak kita. Seluruh dunia mukanya sama. Modelnya begitu. Harus saya matiin ini kalau rekaman ini kalau mau ditunjukin. Tar, setelah ini selesai. Down syndrome itu ada, atau nanti ada sindrom yang lain. Jadi kadang dia kelebihan dari gen ini. Karena Tambah 1X. iya, bertambah di situ, ya kan? Atau ya tadi, ya jadi seperti itu, kelebihan. Tapi itu bukannya aib dia, tapi itu adalah qada dari Allah. Paham gak nih 44 ini? Nah, wa tarkibu jismul insani, dan badan manusia ini tersusun la yakhtalifu fihi fardun an fardin, tidak berbeda-beda pada badan itu tiap individu, min nahiyatin tarkibihi al udawi wal wazifi. Itu al udawi, itu tadi cetakannya kurang pas tuh ya, hilang tuh. Jadi yang itu terbentuk membentuk badan dan wajifi dan fungsinya. Mahma ikhtalafu launihi au hajmihi, meskipun berbeda bentuk dan warna dan bentuknya, au mazahirihi, atau penampakannya. Maka fal kullu lahu ra'sun, maka pada setiap manusia itu pasti memiliki kepala, wa qalbun, ya kan, wa ma'datun, juga kemudian badannya, wa atrafun, ujung-ujungnya, wa baqiyatul a'dha, dan seluruh bagian anggota tubuhnya.
Jadi sebenarnya itu langsung dia tuh punya fungsi-fungsi itu. Nah, wa a'dha'uhu tatakawanu min nafsil khalaya, dan anggota-anggota tubuh itu terbentuk dari sel-sel itu sendiri. Ya, al-mausufatu sabiqan, seperti sifat yang sebelumnya dia bawa, dia dapati. Jadi tiap orang itu pada saat ini nih, pada saat dia bernempel satu persatu ini beda-beda nih. Ini berjuta-juta kali bisa beda. Bisa A dengan T, T dengan A, T dengan T, G dengan A, G dengan A. Terus ini. Ini ada kode, terus dia bertempel. Tiap orang beda. Ada yang sama di 2 titik ini, beda di sini, beda di sini, terus. Jadi ke-44 itu tiap orang itu nempelnya itu dengan cabang yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang sama di muka bumi ini. Hatta bermiliar-miliar manusia ada di muka bumi ini. Bayangkan, jumlahnya aja lebih dari 200.000 miliar. Setiap detik, setiap titik sel itu dia memiliki apa tadi? Inti yang intinya itu membawa kromosomnya manusia, sifat bawaannya. Ya, kenapa kita harus tahu ini, nanti disampaikan. Wal kullu yatanawalut ta'am. Nah ini dia. Dan setiap sel-sel tadi membutuhkan makanan. Wa yatanaffasul hawa, dan juga bernafas dengan hawa, dengan udara, butuh udara. Ya. Sehingga kita bisa langsung bilang manusia itu butuh makan dan butuh udara. Kenapa? Karena selnya juga butuh makan dan butuh udara. Wal kullu yanamu, dan setiapnya juga butuh tidur. Jadi sel itu ada istirahat, tidur. Bahkan wa yataharraku, bergerak juga. Wa yatakhallasu minal fudolati, dan juga melepaskan dari kelebihan-kelebihan bin nafsit tariqah, ya, dengan jalan, dengan dirinya sendiri masing-masing. Jadi dia pun melepaskan kelebihan zat dari tubuhnya itu, dari sel itu sendiri. Sama manusia juga melepaskan kelebihan. Makanya ada dia ke WC, ya, itu memang sel kita. Gimana bisa makan? Gimana bisa keluarin kalau nggak pernah makan? Nggak ada kelebihan hasil pembakaran misalnya di dalam sel. Nah, jelaskan sih. Wa khasiyatu ihtiyaji jismil insani, dan khasiat kebutuhan jasad manusia ini. Jadi khasiat butuhnya jasad manusia ini, jadi kebutuhan jasad manusia ini, ya ini apa? Li umurin muayyanatin, merupakan perkara tertentu, perkara yang khas, muayyanah. Maksudnya, jadi unik, luar biasa. Sekecil itu bisa harus makan, tidur, dan juga buang sel itu. Contohnya tadi, sel telur pada perempuan nih 22A plus X. Dia kalau sebulan dikeluarkan cuma 1. Tapi ini banyak sekali. Cara pengeluarannya, matinya juga beda lagi. Diatur lagi oleh Allah untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan sebulan cuma 1 ngeluarin, mati. Akhirnya menggumpal, dia harus diluruhkan. Itulah ada waktu-waktu haid.
Kadang ada yang peluruhannya itu membuat sakit, kadang ada peluruhannya itu biasa saja, kadang ada peluruhannya sedikit-sedikit jadi banyak, jadi lama, kadang ada peluruhannya itu cepat, banyak, dan sebagainya. Tergantung dari kondisi, sifat, karakter yang kemudian antara ikatan-ikatan ini di tiap sel yang ada pada ovum atau yang pada tadi alat-alat reproduksinya. Ini yang jadi unik. Makanya pada saat Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu gimana? Itu menjadi sesuatu yang betul-betul luar biasa. Jadi otomatisnya itu bukan cuma otomatis seperti apa yang dibayangkan manusia. Sekecil apapun otomatisasinya itu sudah ada. Itu yang luar biasa. Sel itu kan kecil sekali, tapi dia punya sistem yang sempurna. Yang otomatisasinya tadi, dia butuh makan, butuh udara dalam kadar yang sangat kecil, mengeluarkan juga kotorannya, terus dia bergerak, dia istirahat. Sel itu begitu. Makanya kadang pada saat kita sudah bergerak, bekerja, lelah, capek, kotoran sel ini gimana? Biasanya dalam bentuk purin atau dalam bentuk fosfor yang ada dalam zat darah kita, pegel-pegel. Makanya kadang ada orang nggak bergerak, tapi kemudian kondisi pengeluaran selnya itu bermasalah, jadilah dia banyak mengeluarkan purin di situ, fosfor di situ. Itu yang kemudian orang bilang sakit asam urat. Ya, baru makan sedikit, ya cuma makan tempe, makan apa misalnya, ini biasanya orang tua, nah, kena asam urat, encok, nah gitu kalau dibilangnya. Itu bukan karena dia pura-pura sakit, tidak. Ya memang selnya itu bermasalah. Karena kebanyakan makan daging, terpicu sel itu bergerak cek terus itu kan. Akhirnya dia mengeluarkan juga apa? Tadi kotorannya. Ini luar biasa makanya zat tubuh manusia ini. Ya. Dan ini wa talabal insanu li hadhil umur, dan ini menuntut manusia untuk urusan ini. Jadi mendorong manusia ini untuk apa dia? Ya untuk tadi memberi makan selnya tadi, memberi udara sel-selnya tadi. Ya. Gitu loh. Hiya, yang ini adalah khasiyatun auda'ahallahu fil insan. Yang ini merupakan khasiat yang Allah sediakan, yang Allah bentukkan, hadiahkan kepada manusia. Jadi sel kayak gini itu adalah perintah Allah. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakannya. Ya. Wahia ma yusamma bil hajatil udawiyah. Inilah yang disebut dengan hajatul udawiyah. Paham yang disebut dengan hajatul udawiyah kenapa? Jadi pada saat sel manusia itu begini nih, ini nih terikat gini, dia ini butuh energi untuk terlalu terikat, butuh makanan yang ada dalam inti sel. Inti sel ini ada dalam titik-titik di badan kita. Misalnya saat terkena pisau, pecah di sini, ini pecah, glek. Ini punya apa? Daya bagaimana mereka ini bikin lagi baru. Menyusun lagi, butuh energi lagi. Ya, butuh zat-zat tertentu lagi. Makanya dulu misalnya ada orang yang nggak bisa makan makanan tertentu, gatel-gatel, saya Sofia Empok, nggak bisa makan misalnya makanan berprotein hewani misalnya. Itu bukan karena gaya-gayaan, ya memang karena selnya itu ada sesuatu pada saat dia diberi makanan yang sel lain tidak ada masalah apa-apa, dia mau lakukan apa? Tadi zat imun, dia mengeluarkan kotoran, dia kemudian banyak sekali.
Akhirnya kadang ada gatel-gatel, ada tidak enak. Itu keluar dari sel-sel tadi. Ini Allah yang berikan pada manusia. Dan ini yang disebut dengan hajatul udhawiyah. Paham? Wa hadhil hajatu tatatallabul isba'an. Dan kebutuhan dan hajat ini menuntut pemenuhan. Wa min ajli isba'iha yahtajul insanu ila awda'id. Ya kan? Dan dari pemenuhan inilah manusia membutuhkan kepada awda' wal asya wa a'malin muayyanatin. Butuh, ya istilahnya organ lain atau zat lain di sini, butuh benda-benda lain dan bahkan butuh gerakan tertentu. Jadi makanya harus ada bergerak, harus ada senam, ada energi, ya kan? Jadi kemarin itu kita tetap harus olahraga, energi itu, ya. Jadi begitu. Jadi kemarin diskusi, bagaimana kok bisa nggak bikin pondok pesantren untuk putra? Saya bilang kalau untuk putra itu harus ada persiapan mengeluarkan energi mereka. Kalau mereka tidak punya pengeluaran energi, itu akan repot. Makanya dia lebih butuh olahraga ketimbang perempuan. Perempuan itu jauh lebih struktur selnya itu berbeda dengan laki-laki, iya. Karena ada titik ini. Ini yang X di sini. Ya ada Y-nya lah. Gimana? Ada Y-nya. Y-nya di situ menunjuk ada yang kemudian menjadi karakter di situ, karakter ya. Karakternya itu lebih keras, ya. Jadi binatang pun yang ini sama, bukan binatang, maaf, manusia, perempuan itu struktur badannya itu lebih lembut, lebih lembek, itu iya. Tapi bisa nggak jadi keras, jadi seperti berotot? Bisa, dilatih dia, ya kan? Ada perempuan binaragawan kan, badan gede. Dia bekerja keras ini, ya bisa juga, tidak apa-apa. Tapi di situ dia tidak sama, karena nanti ada bagian selnya itu dia tidak akan bisa mengeras, tidak akan bisa apa tadi. Karena memang Allah ciptakan berbeda karakter itu, gitu. Nah ini yang menentukan bagaimana orang itu butuh bergerak tertentu, ya dah. Butuh makanan tertentu. Misalnya, ya kan? Karakter sel di dalam lambung seseorang itu misalnya ya, itu dia cenderung mengeluarkan zat asam, tapi dengan kadar tertentu. Tiba-tiba dia mendapati zat asam yang harusnya dia keluarkan dipicu dengan zat pedas misalnya, zat asam-asam lagi. Akhirnya keluar lagi dia untuk menutupi zat pedas dan asam itu dalam lambung dia. Akhirnya kelebihan asam lambung itu. Itu luar biasa, mitokondria atau kromosom dalam sitoplasma dalam sel itu, dia punya zat untuk mengeluarkan itu. Karena karakter selnya itu berbeda. Tadi sesuai dengan fungsinya. Akhirnya dia keluarkan lebih banyak. Nggak kuat zat asam itu di dalam lambung itu. Di lambung nggak masalah. Tapi pada saat turun ke usus 12 jari, turun ke dalam usus, akhirnya jadi panas, nggak enak, ya kan? Sakit perut. Ada orang yang nggak masalah, makan pedas pun gleb nggak masalah. Kenapa? Karena lambungnya itu juga kuat, ngeluarin juga zat asam, ya kan? Lalu ususnya nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Santai aja, paling panas-panas dikit, kan gitu. Betul kan? Nah, dan itu gimana? Berarti kita harus hati-hati. Tinggal gitu.
Saya biasanya kalau makan ini jadi nggak enak. Bukan mengharamkan makanan, tapi sedikit aja deh. Kan gitu kan? Ya sudah. Ya, gitu. Tapi kadang nafsu juga nih. Wah, lagi rujak party. Wah, jadi rujakan makan banyak. Ya, sekali-kali ya gitu kan. Sama seperti Rasulullah SAW. Para sahabat pada makan daging biawak. Rasul nggak suka, nggak mau, nggak biasa saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kan? Gitu. Nah, jadi ada orang yang kemudian dengan karakter itu berbeda-beda. Ya, paham sampai sini. Jadi menuntut tadi apa? Perbuatan dan juga bahkan amal tertentu. Famin hadhil awda, ya. Dan dari tiap-tiap anggota tubuh ini, allati yahtajuhal jismul insan, yang ini menjadi kebutuhan bagi yang ini jasad manusia jadi memiliki kebutuhan. Apa di sini? An-naum. Ya. Apa? Adanya butuh untuk tidur. Ya kan? Warahah, dan juga istirahat. Ya. Wa darajatul hararatil munasibah, dan juga butuh derajat panas tertentu. Ada gerah. Ya, Cianjur dingin, sejuk nggak? Sedang. Dingin ya? Bogor dingin, Bogor. Hujanan terus, Salma. Kalau lagi hujan. Nah, kalau Gang Mandor sih jarang hujan, sama di sini ya. Ya. Ah, kalau di tempat Nanta di Lebong gunung ya, kalau nggak salah ya. Dingin. Iya, ayah pernah ke sana. Ke Lebong, ke Rejang Lebong juga, terus ya, terus sampai ke Palembang. Ke panas dah tuh, ya kan. Terus sebelumnya itu ada apa namanya? Ya, perbatasan itu. Lubuk Linggau, ya tembusannya. Oh, jalan-jalan sampai ke tempat Nanta itu ya. Enak, dingin. Gunung ya? Iya. Di sana kan? Enggak, Nanta di situ kan? Tinggalnya di mana? Di Lebongnya. Iya, ayah pernah situ. Itu dingin itu. Jauh lagi dari Bengkulunya, dan jauh lagi ya dari Lubuk Linggau. Kalau naik pesawat turunnya di Lubuk Linggau atau di Bengkulu? Di Bengkulu. Ah iya, lebih enak dari situ jalannya. Tapi jalannya gini ya. Belok-belok. Kiri kanan. Ada jurang. Banyak harimau juga lagi. Iya. Harimau. Takut sama Nanta. Enggak. Ini yang maksud ayah bukan itu, bukan cerita harimaunya. Maksud ayah itu adalah cerita. Maksud ayah itu di daerah dingin, tubuh manusia selnya itu terbiasa dengan dingin. Tiba-tiba dia kemudian pindah ke satu tempat yang derajat panasnya itu berbeda. Dia akan terus menyesuaikan lagi. Kadang kegerahan terus, pelan-pelan dulu, sampai nanti dia stabil lagi. Contohnya Gang. Iya, antara Gang Mandor dengan Gang Lora beda ya gitu ya. Tapi sama tempat ada. Nah, sama dingin. Nah, jadi karena butuh itu, karena sel tubuhnya butuh seperti itu. Ya. Begitu juga butuh apa? Wadaqtul jawil munasib, dan juga tekanan tekanan udara tertentu yang sesuai. Wa min hadhil asya allati yahtajuhal insanu, ya, dan dari keadaan atau dari benda-benda inilah yang dibutuhkan oleh manusia untuk apa? At-ta'am wasyarab, makan, minum, wal hawa. Jadi dari sel tubuh manusia itulah manusia jadi butuh makan, minum, dan juga hawa udara. Wa min af'alil, ya,
dan juga dari perbuatan-perbuatan al-tanfusu, ya, wa min af'alil al-tanfusi wal akali wat tafawuti. Apa di sini? Itu tagawat. Hah? Tagawat. Itu Tagawuti. Gowut apa? Kepada minal goiti, ya, apa namanya? Bukan tafawut, ini tagawuti. Dan dari itu juga butuh makan dan butuh buang air, ya, minal goit, tagawut, gitu ya. Nah, hadhil hajatul udawiyah, inilah hajatul udawiyah. Illam yatawaffaru ayyu minha lil jismil insanil hayy. Ya kan? Inilah illam yatawaffar, sekiranya tidak dipenuhi satu saja dari hajatul udawiyah ini bagi jasad manusia tadi yang hidup tadi, ta'arradul lil halak, maka manusia punya potensi untuk binasa. Jadi nggak dikasih makan selnya, manusia akan binasa. Nggak dikasih air, kering, semua makan binasa manusia. Ini kalau nggak makan terus, nggak minum terus, nggak bergerak, itu akan binasa manusia. Nggak buang air, nggak binasa manusia. Wa hadhil awda'u wa hadhil asya tatatallabuhal a'dha'il jismi. Ya. Dan benda atau cabang-cabang ini atau tubuh ini, ya, dan segala bagian tubuh ini dan asya dan segala benda-bendanya atau zat ini sendiri tatatallabuhal a'dha'. Wa hadhil awdha' wa hadhil asya' tatatallabuhal a'dha' al jismi. Ini menuntut anggota tubuh manusia antakuma biwazaifiha, untuk, ya, menuntut benda, menuntut makanan, menuntut keadaan seperti ini adalah karena apa? Antakuma biwazaifiha, untuk dia menegakkan fungsinya. Ya kan? Fabi mujarradi naqsil ma'i, misalnya semata-mata dikurangi air, al-lazimi, yang seharusnya, fil jismi, ya, yang seharusnya pada tubuh manusia tadi, tursilul a'dha'i ihsasiha, maka anggota tubuh tadi akan mengirim satu rasa bihajihin naqs, terhadap kurangnya air itu. Jadi dalam diri tubuh dia itu kurang air, dia akan mengirim sinyal bahwa dia kurang air. Fayan dafiul insan, maka manusia pun akan mendorong, manusia itu akan terdorong lil bahsi an hajatihi ilal ma, dalam masalah ini kebutuhannya terhadap terhadap air. Jadi ada rasa haus setelah dia olahraga, setelah dia bergerak, ngeluarin keringat dia, ya kan? Lalu ada pesan, kering tenggorokannya. Pertama itu kering tenggorokannya itu, terasa kering, maka dia butuh minum. Ternyata minumnya cuma sekedar tenggorokan basah, kurang masih. Dia lemas, dia pusing, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kurang air. Ya. Yang bagaimana lisadda hadhihin naqs, untuk memenuhi kebutuhan ini, kekurangan ini. Fa illam yajid alma, apabila tidak didapati air itu, qawamul insanu hadhil hajati bima ladaihi min ma'in, maka pada diri manusia tadi, ya kan,
ya kan, akan memenuhi, menegakkan kebutuhannya sendiri terhadap air, ya kan? Fa'in nafdin fa'inna nafad fa'in nafdo ma ladaihi min ma'in ihtiyatiyin fi baqiyati a'dha'ihi, ya kan? Maka apabila hilang di sini ada apa yang ada pada sel tadi, zat air yang dibutuhkan ihtiyati, yang dia menjadi cadangannya ihtiyati, fi baqiyati a'dha'ihi, pada sisa-sisa sel-sel yang memang tadi, ta'arradul jismu lil halaki hatman, pastilah tubuh manusia akan binasa, akan hancur, akan susah, ya halak. Jadi dia tuh kalau kurang, dia akan memeras yang lain. Makanya pada saat kita berpuasa, sebenarnya kita kekurangan air, tapi dalam kadar jangka waktu yang bagaimana? Yang normal. 12 jam, 13 jam, 14 jam itu masih normal, 15 jam masih bisa. Ya kan, karena ada juga orang yang berpuasa 15 jam, itu masih bisa. Tak dari pagi dia minum, lalu kemudian terus sampai 13 jam, itu dia kurang air, nggak minum air. Yang dapat air dari mana? Dari sel-sel ini. Di dalam ini cadangan-cadangannya itu terperas. Terus akhirnya terus digunakan buat yang lain, buat bekerja, buat stabilisasi, buat terus keadaan yang manusia ada. Dalam sel lemaknya, dalam sel banyak sekali cadangan-cadangan itu. Ada yang cadangannya besar, ada yang cadangannya kecil, sel-sel tadi sesuai fungsinya. Tapi lama-lama karena dia kekurangan air, dia nggak bisa lagi berdiri, lemas, jantung mulai nggak bisa lagi memompa darah, paru-paru nggak bisa lagi menghirup udara. Makin lama semuanya makin menjadi kekurangan. Manusia berpotensi untuk ngapain di situ? Untuk celaka, untuk musnah. Ya, tapi kalau misalnya itu apa ya, dia nggak ngerasa kan? Nggak mungkin, karena dia pasti merasakan. Lemesnya dia itu pasti kurang air, kurang makan, karena tubuhnya. Makanya kalau minumnya sedikit nggak masalah, terus makannya sedikit nggak masalah gitu. Lah iya lama-lama badannya makin mengecil, selnya nggak bisa beregenerasi, lama-lama habis, ya mati, ya kecil terus. Langsung lihat dirinya. Iya, karena nggak mungkin, memang nggak kerasa. Jadi maintenance tubuhnya itu dia akan terus berkurang. Makin lama dia makin tinggal apa? Ya tinggal tulang, kulit kalau dibilangnya itu. Nggak ada lagi cadangan-cadangan dalam lemak dan daging-dagingnya itu. Makin lama dia makin kurang. Kalau nggak bisa lagi, ya sudah dia bakal tidur saja. Kalau udah tidur saja gitu, dia nggak makan lagi, nggak dapat cairan lagi. Ya udah. Kenapa? Bagaimana? Tapi aku suka makan. Nggak ke kamu bosan, tapi ada orang yang ngomong gitu. Nggak mungkin, ya paling satu waktu misal 13 jam itu nggak masalah. Enggak, dia kadang bisa kayak 2 hari sekali gitu, gak aku makan, gak aku minum. Nggak mungkin, itu ya lama-lama akan habis, tekor. Kayaknya kalau minum 2 hari sekali. Enggak, tapi tidur terus orangnya. Tekor, dia akan tekor tubuhnya itu. Tahu tekor? Nggak mungkin, paling juga itu kecuali cuma beberapa hari, Itu bukan 3 hari, nggak terus menerus. Nggak ada alamnya apa gimana? Bagaimana? Emang dari dia sendiri. Dianya sendiri. Sama seperti yang kita bahas dalam masalah kecantikan. Dia pengen cantik, dia nggak mau makan, dia pengen kurus, dia apa? Dia tundukkan rasa badannya itu. Padahal dorongannya dia pengen makan, dia lapar, dia apa? Dia tahan terus, dia nggak bisa, hancur akhirnya tubuhnya, nggak seimbang. Gitu. Dibiasakan. Jadi kayak macam orang yang bertapa, membiasakan diri, nggak makan, makannya sedikit, cuma tetesan-tetesan air sedikit, terus lama-lama habis badannya dan hancur, nggak mungkin itu bisa. Karena ini sel tubuhnya. Ya. Wahakaza baqiyatul hajati min ta'ami wa hawa'i wa nawi. Demikianlah juga
kebutuhan terhadap makanan, udara, dan juga istirahat, tidur. Jadi jangan kayak macam cerita, oh ada dia tuh kayak orang bertapa, duduk aja diem aja, nggak makan, nggak minum. Itu cerita. Ada jin yang berpengaruh di situ. Ada juga kayak Ashabul Kahfi, Allah yang menjaga. Ya dah, tidur selama 300 tahun. Allah yang mempunyai urusan. Berarti dia para waliullah yang Allah jaga. Ya, gitu. Ada misalnya sel tubuhnya nggak terbakar oleh api, siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Iya, itu apa? Ya Allah yang memiliki urusan di situ. Ya kan? Begitu juga waqad takunul hajatu tukhallisul jismi, dan juga dibutuhkan kebutuhan untuk melepaskan dari badan ini minal fudolatil dorrati, dari kelebihan-kelebihan yang berbahaya bihi, ya dari tubuh, dari jasad itu. Kal irqi, misalnya apa tuh? Keringat, irq. Arok bisa, kal araqi wal bul, pips, wal ghaid, pups, ya kan? Iya. Wasani oksidil karbon, CO2. Ya, wasani oksidil karbon, CO2. Karbon dioksida. Ya, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau orang malah nyedot karbon dioksida langsung blek, nggak kuat dia. Orang harusnya dikeluarin malah disedot. Nah, kan gitu misalnya. Apa ya? Kalau dimasukin doang, cuma masukin oksigen sama cuma. Iya, menyedot oksigen gitu. Ternyata ada CO2-nya dikit. Bau nih kan. Itu CO2 itu. Campur dengan apa? Dengan yang segala campuran. Jadi pusing. Iya, itu sedikit. Tapi kalau semuanya banyak, wah dia langsung pingsan. Kayak macam lagi di kamar mandi nggak tahan sendiri. CO2-nya keluar. Itu alami. Mau orang kayak gimana juga, ganteng, cantik, kok tetap aja keluar CO2-nya, bau gue. Iya dah? Sama, itu alami. Iya dah? Karena itu hajatul udhawiyah, dia harus keluarkan. Tapi kalau dipaksa dikeluarin gimana? Kenapa? Maksain keluar. Nggak akan bisa, nggak akan ada. Paksa-paksa keluar mau pips gimana? Wah, nggak bisa. Nah, udah habis. Menghirup udara CO2 karbon dioksida itu ada manfaatnya? Ya kadarnya sedikit aja, Manda. Kalau banyak-banyak ya maboklah dia, orang harusnya dikeluarkan. Sedikit aja itu. Ya biasalah, lagi teman-teman lagi kumpul atau kelepasan. Ya nikmatin aja. Sudah. Loh, itu biasa, itu dalam kadar yang boleh. Yang nggak boleh itu, yang nggak bisa itu, yang bagaimana? Waduh, yang pekat, yang waduh, kacau itu kan, nggak bisa itu. Itu apa? Hajatul udhawiyah. Masa kita harus marah-marahi dia? Walaupun tentu dalam kondisi-kondisi tertentu hal itu bisa dianggap sopan atau tidak sopan. Itu nanti dalam kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya sudah biasa, sudah memang bukan biasa istilahnya, ya namanya juga bersama-sama, ya enggak masalah. Apalagi tanpa sadar. Ya kan, lagi tidur tuh, wah kamu malah tidur gimana? Ya ada orang lagi tidur itu. Kenapa? Iya, lagi tidur ya nggak sadar lah orang itu, toto, gimana nih, ya kan gitu. Ya nggak sadar yang lagi tidurnya. Karena emang tadi keluar di situ. Nah, waragha lanjutin. Udahlah nih, habis waktunya nih. Waragha an wujuda hadhil hajatil udhawiyah
mudrikun lil insan. Dan meskipun begitu, keberadaan atau adanya hajatul udhawiyah ini, kebutuhan fisik ini mampu mudrik, dipahami, diindra oleh manusia. Faqad asyara ilaiha ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda itu, petunjuk itu, penjelasan itu di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamikum fil laili wan nahar. Dan dari tanda-tanda Allah ini adanya tidur padamu, adanya tidur untukmu di dalam siang dan malam, malam dan siang. Wa qala fi bayani anna Rasulullah, dan juga dalam penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW wahidun minal bashar, merupakan satu dari manusia. Ma haza illa basharun ya'kul mimma ta'kul minhu wa yashrub mimma tashrabun mimma ta'kulun. Nah gitu ya. Tidak ada hal ini kecuali itu adalah manusia yang makan sebagaimana kamu makan dan juga minum sebagaimana kamu minum. Ini penjelasan Allah itu, makanya tadi kulu washrobu ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Terus lanjutin. Nah, dalam surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum, bukan. Begitu kan? Innahu lakum aduwwum mubin. Gitu. Makan dan minumlah, jangan kamu ikuti petunjuk setan. Jadi gara-gara pengen tadi, kalau dalam bahasan kita pengen cantik, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, begitu juga wa qad abahallahu lil insan, Allah telah membolehkan bagi manusia an yakula, untuk makan mimma harramahu alaihi, dari apa yang Allah telah haramkan. Loh, kok Allah telah mengharamkan tapi kok boleh dimakan oleh manusia? Minal at'imati, dari makanan-makanan, min ajli isba'i hajatil udhawiyah, semata-mata atau untuk memenuhi hajatul udhawiyah, hina yata'arradu lil halak, apabila dia telah ada potensi untuk binasa. Qala ta'ala famanitturra ghaira bagin wala adin fala itsma alaih, siapa saja yang mendapati keterpaksaan, yang dia tidak berlebihan, ya kan, tidak mengada-ngada, fala isma alaih, janganlah kamu tidak ada dosa baginya. Ya kan? Sebelumnya gimana kata-kata itu, ayat itu? Ayat surat Al-Baqarah juga itu sebelumnya. Nanti harus hafal. Ya. Walam yaqta, ya kan? Dan juga walam yaqta Umar bin Khattab tidak memotong yaddal sariq, tangan para pencuri, fi amin Ramadah, pada tahun paceklik, li'annahu sarakun, pada saat dia mencuri, li'annahu saraka min hajatin, pada saat dia mencuri untuk kebutuhannya, wa min ajli an yasbi'a hajatihi al-udhawiyati, pada saat dia memenuhi hajatul udhawiyah. Ini hajatul udhawiyah. Paham? Ya, ada pertanyaan? Nah, ngerti tentang hajatul udhawiyah? Jadi makanya kalau udah hajatul udhawiyah jangan main-main. Suruh makan. Makanya di sini denda.
Serius, kan itu tahajud kedua, kamu pasti butuh makan. Walaupun ada yang menentukannya 2 kali atau 3 kali. Di sini 3 kali, biar gampang. Ada yang nyuruh 2 kali, ya 2 kali tapi banyak, iya sama juga, harus makan. Tapi kalau 1 kali udah nggak logis, pasti nanti ada yang nggak seimbang. Ya, minum. Ada yang dilarang minum di situ, ada yang nggak punya gelas. Nah, harus minum ya. Oh, pakai tangan. Ya nggak apa-apa saja ceceran. Nah, kamar mandi, nah, cukup. Kurang nggak? Kamar mandi privat nggak boleh ya. Ya kan? Nggak bisa, jangan dikunci-kunci, ini khusus salsa misalnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena betah di sini. Oh, jangan sama kamar mandi kok betah. Lah itu kenapa? Karena itu bagian dari hajatul udhiyah. Tidur. Ada waktunya tidur, ya kan? Nah, malam tidur. Nah, tapi kalau lagi belajar jangan tidur. Kecuali tidur dikit ya, nggak apa-apa lah. Ya, jangan banyak. Enggak lah, ya pokoknya gitu. Ya, ngerti ini, dan itu adalah alami. Tiba-tiba, kamu nih bau banget. Iya, saya juga lupa nih tadi. Lupa nahan. Ya biasalah, nggak usah jadi marah-marahan. Marah, nggak mau katanya jalan sama ini. Kenapa? Lagi jalan berdua. Dia berbunyi dari belakangnya kan gitu. Jangan alami yang kayak gitu ya. Biasa. Tapi ya tadi, ya mosok lagi belajar ada, kasihan kau ustadznya nanti kan gitu ya. Nah itu kacau. Paham ya tentang hajatul udhiyah. Nah, nanti kita lanjutin lagi besok insyaallah hari Kamis. Ingetin ya, ayo tuh lupanya jam 10.40. Kemarin ayo pede bener datang ke sini. Padahal ya udah tahu ini mau ngajar ini ya gimana. Ya, kita tutup dengan baca surat surat Al-Asr. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.